Selamat pagi semuanya. Baik, dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Maria Stefani Tenis dengan NPM 52190034. Jurnal yang saya review berjudul Synthesis and Physical Study of Beryllium and Anthracene Polynitrile as Electron Acceptor. Pendahuluan. Pengembangan akseptor elektron tipe N sangat penting untuk keberhasilan bahan elektronik organik dalam berbagai aplikasi seperti transistor, efek medan atau OVED, dioda pemancar cahaya atau OLED, bahan magnetik, dan sel surya. Namun, karena afinitas elektron rendah intrinsik dari orbital karbon 2p, bahan organik tipe N yang stabil di sekitar lebih sulit untuk dicapai daripada tipe P. Oleh karena itu, desain dan sintesis motif struktural baru untuk akseptor elektron organik adalah upaya penelitian yang dapat memberdayakan bidang ini. Prinsip desain yang paling intuitif terhadap akseptor elektron yang kuat adalah memasang beberapa substituen penarik elektron ke sistem konjugasi sehingga tingkat orbital molekul kosong atau LUMO terendahnya cukup rendah untuk mengakomodasi elektron yang disuntikan. Selain itu, tingkat LUMO yang rendah dapat membuat sistem kekurangan elektron rentan terhadap serangan nukleofilik sehingga mengganggu stabilitasnya. Cukup menantang untuk menegosiasi keseimbangan antara kapasitas dan stabilitas penerima elektron. Akhir-akhir ini, studi teoritis dan sintetik mengungkapkan polynitrile aromatik polisiklik sebagai kelas baru akseptor elektron. Terinspirasi oleh hasil ini yang menyiapkan dan mengkarakterisasi polynitrile beryllium dan anthracene sebagai akseptor elektron stabil dengan tingkat LUMO yang dapat disetel yang mencakup kisaran bahan organik tipe N konvensional. Yang berikut skema 1. Wittig-Knoevenagel-Benzanulation Protocol for the Synthesis of Aryl Nitriles. Jadi, strategi yang paling dapat diandalkan untuk mensintesis aryl nitril adalah reaksi Reson-Von Braun. Reaksi ini lebih dahulu dari aryl halida dan sianida tembaga atau variasinya yang dikatalisis palladium modern. Alternatifnya, gugus nitril dapat dimasukkan ke PAH yang kekurangan elektron yang membawa gugus pergi sesuai melalui substitusi nukleofilik. Protokol sianasi adalah serangan anion sianida langsung ke PAH yang kekurangan elektron. Anion yang dihasilkan dapat diaromatisasi dengan oksidan yang tepat untuk melengkapi produksi sianasi. Jadi selain strategi sianasi ini, konstruksi de novo PAH sianat akan sangat memudahkan pencarian ini.
Benzanulasi Wittig-Knopfenagel adalah kandidat ideal untuk memenuhi tujuan ini. Yang berikut skema 2, yaitu sintesis perilen polinitril. Untuk bereaksi yang digunakan pada skema 2 ini dapat dilihat pada slide. Pada senyawa nomor 1, yaitu 1,5 dikloroantraquinon, pertama-tama menjalani borilasi terkatalisis IR kompleks. Kemudian dioksidasi dengan okson menjadi dihidroksil 1. Kemudian dialkilasi dengan N-oktil iodida atau K2CO3 untuk menghasilkan senyawa nomor 2. Kemudian mengalami coupling style dengan ligan Fu untuk menghasilkan dialdehid pada nomor 4. Kemudian dilakukan motif struktural ortoformyl keton dan melengkapi perilen tetranitril 5 dengan gugus oktiloksil. Kelompok nitril 5 dan 6 digabungkan dengan cyanasi yang dimediasi palladium Pd PPH3ZnCN. Urutan reaksi melengkapi heksanitril 6 dengan gugus nitril yang digabungkan di situs peri. Kelompok nitril 7 dan 8 diperkenalkan oleh cyanasi oksidatif. Diharapkan bahwa nitril ke-8 harus dipasang pada peri lainnya untuk menghasilkan perilen oktanitril 9 yang simetris. Setelah sintesis polinitril perilen seri 5-9 berhasil, sintesis turunan antrasen polinitril juga dilakukan. Yang berikut skema 3, yaitu sintesis of antrasen polinitril. Dalam skema 3 ini, pada senyawa nomor 10, yaitu 1,4 dibromo 2,5 difluorobenzen, dimulai dengan litiasi ganda dengan litium diisopropil amida atau LDA untuk memperkenalkan gugus pelarut 4-terbutil 2,6 dimetilfenil dan diikuti oleh oksidasi piridinium dikromat atau PDC. Bromida pada 11 kemudian diubah menjadi aldehida atau coupling style ozonolisis, dan benzanulasi Wittig-Knopfenagel dilakukan untuk melengkapi tetracyano difluoroantrasen pada senyawa nomor 14. Cyanasi lebih lanjut dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pertama, cyanasi substitusi nukleofilik dilakukan dengan 2,5 ekivalen tetra N-butil amonium cyanida atau TBACN. Yang kedua, fluorida pada M14 mengalami reaksi substitusi halus untuk menghasilkan antrasen heksanitril 15 dengan hasil sedang. Heksanitril 15 diperlakukan dengan TRACN untuk menghasilkan anion prekursor diikuti dengan aromatisitas
oksidatif dengan DDQ untuk menghasilkan heptanitril 16. Senyawa nomor 17 diketahui merupakan suatu garam di mana kerangka antrasen telah menjadi anion dengan penambahan langsung sianida. Karena kebaruan struktural garam 17, beberapa percobaan tambahan dilakukan untuk menetapkan identitasnya. Pertama, anion oktanitril dideteksi dengan spektrofotometri massa semprotan elektron dalam mode negatif. Kedua, percobaan titrasi dipantau dengan spektrum serapan UV vis. Yang berikut tabel gambar 3 titrasin of 16 by TBACN to produk 17 monitor via UV vis absorption spectrometry. Titik isobetik dekat 450 nanometer menunjukkan bahwa reaksi sianase menghasilkan spesies tunggal yang juga terbukti dari spektrum NMR. Penyerapan luas yang meluas hingga 700 nanometer menunjukkan karakteristik transfer muatan dan sifat anionik, sehingga akhirnya job plot mengkonfirmasi stokiometri 1:1 dari adukan sianase. Sifat fotofisik dari akseptor polinitril diselidiki dengan spektroskopi UV vis. Maksimal dari kedua seri menunjukkan pergeseran fotokromik 10-20 nanometer pada setiap nitril tambahan. Pita lebar tanpa ciri pada 500-600 nanometer diamati untuk 15 dan 16 yang dapat dikaitkan dengan pita transfer muatan antara inti antrasen yang kekurangan elektron dan gugus vinyl trialkil. Panjang gelombang fluorosen dari seri perilen polinitril menunjukkan pergeseran merah dari 500-565 nanometer seiring dengan meningkatnya jumlah gugus nitril. Yang berikut tabel 1 sifat optik dan elektrokimia akseptor polinitril aromatik. Tingkat LUMO dari akseptor diperiksa dengan voltametrik siklik karena gugus nitril digabungkan secara bertahap. Energi LUMO dapat disetel secara progresif dari min 3,3 hingga min 4,5 eV, mencakup rentang energi akseptor klasik seperti naftalena bismida, perilena bismida, fuleren, tetrasianoetilen atau TCNE min 448 eV dan 7,7 8,8 tetrasianoquinodimetana atau TCNQ min 4,55 eV. Untuk seri perilen, setiap substitusi nitril tambahan menekan level LUMO sebesar min 2,0 eV
sedangkan seri antrasen distabilkan oleh 0,3 eV per nitril tambahan. Karena antrasen adalah sistem terkonjugasi yang lebih kecil daripada perilen atau karbon 14 berbanding 20 sp, setiap gugus nitril tambahan menstabilkan LUMO antrasen lebih banyak daripada perilen. Akseptor heptanitril dan oktanitril 7, 8, 9, 15, dan 16 semuanya menampilkan dua reduksi reversibel. Beberapa akseptor dengan tingkat LUMO yang sangat rendah adalah PDICN4, PDICN4-CN4, dan NDICN4. Regioselektivitas K sianasi oksidatif 6 hingga 7 versus 7 hingga 8 juga dipelajari secara komputasi dengan memeriksa penambahan sianida awal ke akseptor. Yang berikut kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa strategi sintesis menuju polinitril perilen dan antrasen yang menggabungkan bensanulasi Wittig-Neufvigel, sianasi yang dikatalisis PD, sianasi substitutif nukleofilik, dan sianasi oksidatif. Akseptor organik stabil dengan kadar LUMO yang sebanding dengan senyawa benmark seperti TCNQ dan TCNE. Skema sianasi bertahap memungkinkan level LUMO disetel secara progresif untuk berbagai aplikasi. Selain itu, karbanion oktanitril persisten disintesis oleh serangan nukleofilik langsung sianida ke antrasen heptanitril. Perhitungan DFT memproduksi tren level LUMO di akseptor ini. Studi komputasi juga menunjukkan bahwa potensial elektrostatik dan solvasi berkontribusi pada selektivitas peri versus teluk selama penambahan sianida. Akseptor organik ini memiliki potensi besar sebagai semikonduktor tipe N yang stabil di udara atau dopan tipe N di berbagai perangkat, serta aplikasi dalam membangun garam transfer muatan atau rakitan supramolekul juga dapat dieksplorasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.